Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu tema di dalam ilmu hadis, yaitu dengan tema keadilan sahabat dan tabi'in. Pada materi ini kita akan mempelajari dengan hadis. Yang pertama, mengevaluasi pengertian keadilan para sahabat dan tabi'in. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang pengertian dan keadilan para sahabat Nabi dan tabi'in secara sistematis dan logis. Ini ada dua kompetensi dasar yang mesti Anda kuasai pada pelajaran ini. Kita lanjut yang pertama, otak konsep. Di sini saya bentangkan ada dua fokus kita, yaitu sahabat dan tabi'in. Pada sahabat ada dua fokus lagi, yaitu pengertian keadilan sahabat dan dalilnya. Pada tabi'in juga sama, ada dua fokusnya, yaitu pengertian keadilan tabi'in dan dasar daripada keadilan tabi'in. Yang pertama, A, bagian A-nya pengertian sahabat, nabi, dan tabi'in. Pengertian sahabat, secara etimologi sahabat berasal dari kata bahasa Arab, itu sahabah, yang merupakan bentuk dari kata artinya yaitu teman dekat. Para ulama memberikan definisi sahabat Nabi adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata 'alal Islam, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Ini pengertian sahabat secara definisi, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi SAW dan dia beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal juga dalam keadaan Islam. Nah, kita berikutnya, bagaimana pendapat ulama tentang pengertian sahabat? Ibnu Hajar memberikan penjelasan bahwasanya sahabat Nabi adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam, termasuk dalamnya orang yang menghadiri majelisnya baik lama ataupun sebentar. Kemudian kita lihat yang Jais memberikan pengertian bahwa sahabat adalah orang Islam yang berjumpa dengan Nabi, lama bersahabat dengan Nabi dan meriwayatkan hadis dari beliau. Al-Jahis memberikan batasan bahwasanya sahabat itu mesti orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nah, berbeda dengan Ibnu Hajar yang tidak memberikan persyaratan khusus. Maka kemudian, seseorang yang bertemu dengan Nabi akan tetapi tidak masuk Islam, maka tidak disebut dengan sahabat. Begitu juga orang yang Islam hidup sejaman dengan Nabi tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Orang yang hidup sejaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam Islam tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka juga tidak disebut sahabat. Seperti yang dialami oleh Najasyi, raja Ethiopia, dan kemudian ada Abu Ayyub yang hidup sejaman dengan Nabi, bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka tidak dikategorikan sahabat. Kita lanjut berikutnya. Pengertian tabi'in. Tabi'in kata taba'ah yang artinya berjalan di belakang. Di dalam istilah tabi'in adalah man laqiya sahabiyan musliman wa mata 'alal Islam wa qila wa man sahibu sahabi. Yaitu orang yang pernah bertemu dengan sahabat, kemudian beriman kepada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan Islam. Beda sahabat dengan tabi'in adalah tabi'in bertemu dengan Nabi. Beda sahabat dengan tabi'in adalah sahabat bertemu dengan Nabi, tetapi tabi'in itu bertemu dengan sahabat. Jadi berbeda pada tobakot atau tingkatan generasinya. Sahabat berarti generasi yang lebih tua. Di bawahnya adalah generasi tabi'in dan di bawahnya nanti ada tabi'in. Kita lanjut. Apa kata ulama tentang tabi'in? Nah, ini dia. Penjelasannya adalah Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bertemunya sahabat dengan bertemunya tabi'in kepada sahabat Nabi itu berbeda, nilainya berbeda. Kenapa? Karena sahabat itu bertemu dengan Nabi, manusia yang paling agung, paling mulia. Sementara tabi'in itu bertemu dengan sahabat yang secara keunggulan itu jauh di bawah Nabi SAW. Kemudian kita lanjut pengertian keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Apa itu yang dimaksud dengan keadilan sahabat Nabi dan tabi'in?
Adil di dalam istilah ilmu hadis adalah al-adalah, yaitu salah satu syarat diterimanya sebuah periwayatan hadis. Keadilan itu adalah suatu sifat yang mendorong seseorang untuk selalu menjaga takwa dan muru'ah. Pengertian takwa adalah dia hanya wajib Islam dan kemudian beriman kepada Allah dan mati dan meninggal juga dalam keadaan beriman. Muru'ah dia menjaga dirinya dari dosa-dosa kecil atau hal-hal yang mubah, menjaga iffahnya. Salah satu contoh menjaga muru'ah adalah tidak keluar rumah dengan membuka aurat. Dan biasanya kalau para ulama hadis itu biasanya juga mereka menambah biasanya dengan adab-adab yang lain seperti menutup kepala dan lainnya. Jadi muru'ah adalah menjaga diri dari maksiat. Jika seorang perawi bermaksiat maka kualitas hadisnya berkurang. Nanti ada istilah jar wa ta'dil yang akan menilai muru'ah seseorang perawi hadis. Kita lanjut. Mayoritas ulama mengatakan bahwa seluruh sahabat itu adil, di mana konsekuensinya adalah tidak perlu ada jar wa ta'dil terhadap para sahabat Nabi karena dijamin oleh Rasulullah dan dalam Al-Quran. Rasulullah mengatakan khairu qurun kornin, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Summa yalunahu, kemudian generasi sesudahnya dan sesudahnya. Dalam Al-Quran disebutkan kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menjelaskan bahwasanya para sahabat itu selalu menegakkan nilai-nilai agama dan beramar ma'ruf nahi munkar. Sehingga pada sahabat tidak perlu jar wa ta'dil. Nah, demikian pelajaran pada kesempatan kali ini. Ada beberapa soal yang bisa Ananda jawab. Yang pertama, sebutkan pengertian sahabat secara bahasa. Ya, silakan dijawab. Yang kedua, sebutkan pengertian sahabat menurut Ibnu Hajar Asqalani. Silahkan dijawab, boleh di dalam hatinya atau dituliskan. Yang ketiga, ini sebutkan pengertian tabi'in secara bahasa. Yang keempat, jelaskan pengertian keadilan sahabat dan tabi'in. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.